Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel ini, channel Akakun. Dan kali ini saya mau kenalin teman baru, Mas Erik. Tolong kenalkan diri. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erik Des Yoroshiku onegaishimasu. Mas. Nah, minasang, Mas Erik ini ex Eva ya, Kaigo juga di Jepang. Kaigo. Jadi boleh cerita tentang Evanya. Ya, kalau masalah EPA, aduh, saya jadi perasaan kayak udah tua banget ya. Saya dulu, dulu saya EPA 1 gitu. EPA 1. Jadi yang mungkin ya sekarang udah booming banget ya. EPA 1 dari 2008 sih 2008. gitu. Iya, 2008. Jadi pencetus pertama kali ya Eva ya. Iya, EPA itu pencetus pertama untuk program Kaigo. Nah, itu dulu programnya dari mana? Dari kampus kah atau dari situs website kah gitu? Dulu itu kami tahu info ini dari kampus sebenarnya. Dari kampus ternyata ada pengiriman buat tenaga kerja perawat ke Jepang gitu. Cuman di kampus itu masih masih aimai itu apa sih, kayak abu-abu lah gitu, masih abu-abu. Bener nggak sih gitu ada kerjasama buat pengiriman perawat ke Jepang gitu. Nah kebetulan ternyata pas giri-giri banget 2008 bulan 7 itu udah fix gitu ada program EPA. Nah 2008 lah baru itu EPA pertama. Iya. Dan peminatnya berapa orang waktu itu? Dulu ya karena infonya belum terlalu menyebar jauh, di kampus saya itu hampir 55 orang. 55 orang. Nah, seluruh Indonesia itu kalau nggak salah angkatan pertama 105 atau 110 deh. Gitu, iya. Dulu. Dan itu cuma Kaigo apa yang lain juga? Kalau nggak salah itu dari Kaigo tuh 60-an deh kalau nggak salah ya, 60 orang deh kalau nggak salah. Nah sisanya Kanggoshi itu perawat lah ya. Perawat. Nah setelah itu program itu sampai ke Jepang, belajar bahasa Jepang dulu atau langsung kerja? Karena dulu di kayak semacam kita tuh angkatan buru-buru ya. Angkatan buru-buru yang harus segera diberangkatkan, dan pemerintah Jepang pun menginginkan cepat datang gitu. Jadi kami itu seleksi di Jakarta hanya beberapa bulan, medical check up dan lain-lain, proses matching, terus setelah lulus semua kepilih, baru keluar kontrak kerja dan pelatihan deh kalau nggak salah. Pelatihan kayak bikin paspor, visa dan lain-lain di Jakarta cuma seminggu langsung berangkat gitu. Jadi ya angkatan buru-buru sih. Jadi belajarnya di Jepang berarti ya? Belajar di Jepang dulu. Kami itu angkatan pertama belajar di Jepang. Jadi langsung berangkat ke Jepang dan dibagi 3 tempat pelatihan. 3 tempat? Buat belajarnya sih. 3 tempat itu di mana aja Mas? 3 tempat itu yang pertama di Kansai, di Osaka. Nah itu kebetulan dari orang yang dari Cirebon itu 55 orang. Saya belajar di Kansai. Nah yang kedua itu kalau nggak salah di Yokohama. Nah di Yokohama itu sekitar berapa orang. Terus ada satu lagi deh di Aichi-ken atau di mana gitu. Kurang paham kalau yang satunya. Jadi dibagi 3 tempat gitu ya? Bagi 3 tempat pelatihan gitu sih. Lupa sama yang mana. Terus jadi pelatihannya di Kansai kan ya? Berapa lama itu pelatihannya? Setiap program beda-beda. Jadi pas angkatan saya itu, angkatan pertama itu belajar 6 bulan di Jepang langsung gitu. Nah angkatan kedua kalau nggak salah 3 bulan deh di Jakarta, 3 bulan di Jepang 3 bulan. Nah angkatan ketiga kalau nggak salah 6 bulan di Indonesia, berapa bulan di Jepang gitu. Jadi setiap angkatan itu beda-beda. Beda ya? Nggak sama ya? Iya. Nah terus ketika di Jepang kan kerjaannya beda sama yang di Indonesia mungkin ya, karena di Indonesianya perawat gitu. Terus ke Jepang ada yang Kaigo, ada yang Kanggoshi juga kan ya? Itu gimana?
Awalnya sih emang kita basicnya dari perawat ya, dunia keperawatan, dan image kita itu kerja di Jepang itu mungkin ya di rumah sakit, karena di Indonesia lulusan perawat pasti kerja di rumah sakit gitu. Setelah nyampe ke sini dengan program Kaigo, awalnya nggak ngerti apa sih Kaigo gitu kan. Ya. Jadi ya udah sambil berjalan kita belajar, ternyata keperawatan gerontik gitu. Jadi ya ada sedikit ya hampir 60% lah kita masih ada nyambung-nyambungnya gitu. Cuman merawat para lansia di sini gitu. Jadi bukan home care ya, ini kayak panti gitu. Panti ya. Gitu. Jadi kan dari Indonesia terus ke Jepang kan otomatis kayak suhunya, cuacanya pun berubah ya, dan mungkin langsung belajar di pelatihan juga Taiheng kayaknya ya. Itu bagaimana? Awalnya sih emang kita adaptasi dengan lingkungan itu pasti membutuhkan waktu yang cukup lama. Jadi ya apa ya, seiringnya waktu sih mengalir aja gitu. Jadi nggak terlalu sulit juga untuk beradaptasi di sini. Jadi ya mungkin ya kendala kita hanya keterbatasan bahasa sih gitu kan ya. Ya mungkin yang sekarang banyak itu program juga kan banyak sekali tuh yang Kaigo, anak-anak yang baru juga yang datang, ya mungkin ya sebenarnya kerjaan prep itu semua orang pun bisa gitu. Cuman ya paling kendala paling terbesar itu bahasa sih. Bahasa ya. Oh iya Mas, sekarang kan lagi ini ya, lagi marak tuh yang Ginoji Susei kan sama Tokutei Gino itu, tanggapannya bagaimana? Oh iya, sekarang itu emang bener banyak banget program, udah hampir mungkin ratusan ribuan kali ya para Kaigo di Jepang itu. Emang awalnya dari EPA, kan EPA itu kan dari Economic Partnership Agreement gitu artinya. Jadi kerjasama antara dua negara, Jepang sama Indonesia. Nah, dengan adanya EPA itu kan dinaungi sama salah satu lembaga pemerintahan di Indonesia. Nah, kalau misalkan Ginojishu itu kan swasta, sama Tokte itu kan swasta. Jadi apa ya, karena program ini bener-bener udah rame dari dulu, jadi mungkin para pihak swasta pun membuka peluang untuk anak-anak yang berminat untuk jadi Kaigo gitu. Sebenarnya sama sih. Jadi yang membedakan ya mungkin sekarang ini kan banyak isu-isu yang apa sih gitu kan ya, yang tahu sendiri lah gitu kan, yang saya EPA gitu, saya Gino, saya Tokte gitu kan, tapi kan intinya dari kerjaan sama gitu kan, dari gaji pun sama, dari ya mungkin ada perbedaan sedikit banyaknya sih, cuman ya mungkin kalau misalkan dari anak-anak EPA itu dari segi pendidikan kali ya, dari segi pendidikan mereka mungkin lulusan dari minimal D3 keperawatan, kebidanan gitu. Nah kalau Ginojishu ataupun Tokte itu kan mungkin dari ex EPA atau dari ex Jisuse pindah haluan ke Kaigo gitu, dari sekolah SMA, dari yang SMA kesehatan, dari umum pun ada gitu. Jadi kan kebetulan apa ya, dari pengalaman saya pun saya pernah kerja di salah satu lembaga pelatihan kursus di daerah Jakarta juga, daerah Bekasi. Itu saya nanganin salah satu program untuk Ginojishu Kaigo gitu. Dan apa ya, mungkin karena saya ex EPA juga, jadi peminatnya banyak. LPK yang saya bukan bangun ya, LPK yang saya kembangkan itu yang tadinya cuma 5 orang jadi hampir 100 orang lebih gitu kan, jadi besar. Nah sekarang emang ya itu salah satu LPK di Indonesia yang memberangkatkan Ginojishu Kaigo pertama kali gitu. Mungkin karena ada nama EPA juga, jadi mungkin minatnya banyak juga ya. Iya, karena kan emang sekarang mungkin lebih apa ya, lebih sekarang tuh emang banyak banget yang dari Kaigo, dari Tokte Gino gitu kan. Cuman ya yang membedakannya ya mungkin hanya nama doang sih sebenarnya, dari kerjaan, dari salary, dari ya tanggung jawab pun pasti isinya sama gitu, nggak ada yang berbeda sih sebenarnya. Nah itu dia. Sama sebenarnya ya, dari gaji pun gitu. Kalau pisahnya sama, perusahaannya sama, ya
pasti gajinya juga sama. Iya, kalau masalah gaji mungkin ya paling beda berapa sih ya, ya icimang nimang sambang gurai, kecuali kalau misalkan setelah 3 tahun atau 4 tahun kan itu wajib bukan wajib ya, terserah orangnya sih. Jadi harus mengikuti ujian Kaigo Fukushishi. Nah, kalau ujian Kaigo Fukushishi lulus, intinya kita bisa sampai kapanpun di sini, karena itu kan salah satu tiket yang untuk membuat kita bisa bertahan kerja di sini tanpa keterbatasan visa. Gitu. Jadi bisa lama ya di Jepang ya kalau punya itu. Iya, kalau misalkan memang punya Kaigo Fukushishi bisa ya 5 tahun, 10 tahun, ataupun ya seumur hidup di sini pun bisa Dari gitu. gaji pun berbeda kan ya. Dari gaji sih sebenarnya ya kalau udah dapat Kaigo Fukushishi ya bisa meratakan dengan dengan staf Jepang Staf orang sebenarnya, Jepang. staf orang Jepang. Ya mungkin yang yang hanya membedakan tuh mungkin dari Gino Jisoo ataupun dari Tokutei Gino, yang membedakan tuh hanya nama programnya saja, dan mungkin sedikit banyaknya salary sih, itu dari gajinya lebih sedikit lah ya, karena kan tahu sendiri ya, mungkin di Jepang itu negara asuransi, apa-apa kan harus bayar asuransi. Jadi ya penghasilan banyak pasti asuransi banyak juga, bayar pajak juga. Jadi ya Pajaknya banyak juga. pajaknya banyak juga. Makanya lebih ke kadang saya juga heran itu sama sekarang banyak banget program ya Gino Jisoo Kaigo, Tokutei Gino gitu, yang intinya kita sama-sama Kaigo di sini kadang senggan gitu, saling menyapa iya, gitu. Nah, itu yang bikin saya yang bikin saya agak sedikit kecewa sih gitu. Iya sih, saya juga pernah pengalaman kayak gitu. Karena apa gitu, kayak gitu. Saya mah dari EPA. Ya terus saya bukan dari EPA sih. Gitu. Jadi ada gap gitu kan. EPA sama ini sebenarnya kan ya seperti Mas bilang tadi kan semuanya juga sama kan, kerjaan juga sama gitu. Tapi mungkin kalau EPA sih lebih banyak pengalamannya karena ada pembelajaran kan dari Indonesia gitu. Dari perawat juga. Ya lebih baik lah kalau misalkan memang kayak gitu, share lah ilmunya gitu ke yang baru. Seperti saya kan juga baru kan, nggak ada pengalaman Kaigo atau nggak ada pengalaman keperawatan kan gitu. Mungkin bisa nanya kalau bisa berteman kan gitu, gimana bagusnya gini segala macam. Mungkin gitu sih, permasalahannya gini sih, kalau menurut saya sih ini kayak emang semacam miskomunikasi mungkin. Jadi yang satu lebih ke ada sedikit gapnya, saya ex EPA itu mungkin ya, di situ ada sedikit egonya tinggi. Tapi kan kita yang misalkan dari Gino Jisoo atau Tokutei Gino itu kan biasanya saya bukan EPA, jadi minder sendiri gitu. Mungkin ya. Iya. Nah itu mungkin ada perasaan minder, dan si senpainya pun jadi saya ada perasaan ini saya lebih tinggi loh dari kalian, padahal nggak ada sama sekali sebenarnya gitu. Ya cuma hanya meluruskan, karena kalaupun kita sebagai junior yang baru itu nanya dan minta diajarin, pasti sehebat-hebatnya orang itu pasti ngajarin kok gitu. Dan meskipun dia dari program apapun, dari EPA kah, dari Tokutei kah, dari Gino itu, ya pasti mereka ngajarin juga sih gitu. Tergantung kita yang minder atau enggak, kitanya pede atau enggak gitu. Nah kalau misalnya sama-sama ego ya berarti ya mungkin masalahnya di situ ya. Seperti itu. Jadi nggak usah minder ya, coba dulu aja, tanya dulu gitu, barangkali mau ngajarin. Iya sih ya, mungkin buat teman-teman di sana juga yang ada yang senpainya ex EPA atau senpainya Tokutei, terus dia dari Gino gitu kan, katanya sekarang kan dengar isu sih katanya Tokutei itu lebih bagus dari Gino gitu, tapi nggak tahu juga ya. Bilangnya seperti itu. Cuman ya karena kan ya kita sama-sama kerja kok di sini, kita sama kerja, kita sama-sama ya itu nyari ilmu, nyari cuan lah ibaratnya, bahasa katanya kan nyari cuan di sini dengan kerja Kaigo dan kerjanya sama gitu. Ngapain sih harus harus saling bersaing gitu. Ya bersaing secara positif boleh gitu. Tapi kalau misalkan bersaing secara untuk merendahkan, membuat orang itu jelek, ya itu sebenarnya sih
saya nggak setuju sih. Gak bagus juga ya. Iya, nggak bagus juga sebenarnya. Oke. Satu lagi nih Mas. Ini buat yang awam, yang baru mau masuk Kaigo mungkin, ataupun yang udah masuk Kaigo tapi belum belum punya motivasi buat semangat lagi lah gitu, buat lebih belajarnya lagi gitu. Ya. Tolong dong motivasinya. Motivasi ya? Iya. Apa ya? Bukan motivasi sih, saya sharing aja sih ya. Intinya bagi teman-teman atau ya orang yang punya minat buat kerja di Jepang sebagai Kaigo ya, intinya ingat fokus sih, tujuan pertama itu kesini mau ngapain gitu. Jangan sampai kita sudah dikasih kesempatan terus hanya gara-gara misalkan nih kita nggak bisa ngatur waktu misalkan buat belajar lah, atau nggak nyaman dengan lingkungannya lah, sama juga kan proses ya. Itu kalau misalkan emang proses itu kan nggak selamanya instan kan ya, namanya pun kerja dimanapun, kerja di negara kita sendiri pun, kalau misalkan itu kan pasti ada namanya proses, ada namanya senior junior gitu kan. Jadi ya fokus ke tujuan kalian kesini mau ngapain, terus niat misalkan ya buat nyari pengalaman kayak, buat nyari uang kayak, buat ngebahagiain orang tua, itu pastikan ya itu tujuan utama. Nah kalau udah nyampe sini tolonglah gitu, maksudnya ingat ke tujuan awal gitu. Nah kalau misalkan udah nyampe sini ternyata Kaigo gini, ya udah berarti dari awal nggak usah nyari kerjaan buat ke Jepang Kaigo gitu. Karena kan sekarang kan udah banyak banget tuh Kaigo, jadi ya info pasti udah pada denger dimanapun dong gitu. Karena sering banget yang sekarang banyak yang bikin YouTube channel dan lain-lain dari Kaigo juga gitu. Ya tetap semangat lah buat yang mau kerja Kaigo di sini. Gambatte, urasai. Ya jangan sampai cuma baru nyampe 1 bulan. Iya, jangan sampai baru nyampe 1 bulan minta pulang terus nangis gara-gara aduh capek kerjaannya, aduh gajinya kecil, aduh sempainya galak segala macam. Ya itu sih manusiawi sih kalau menurut saya. Ya namanya juga capek, namanya juga kerja, pasti itu manusiawi. Tapi kalau misalkan kita nggak ingat ke tujuan awal ya pasti di tengah jalan kita udah mundur gitu. Nah kalau misalkan kita ingat ke tujuan awal ya udah, resiko itu kerja pasti di mana-mana ada sih. Gitu. Nggak hanya di Jepang, nggak hanya di Indonesia, kerja dimanapun pasti resikonya ada. Mengeluh boleh ya, tapi jangan sampai merusak masa depan. Iya dong. Wajib dong itu mah. Yang penting masa depannya ya. Iya, harus tetap dituju kalau misalkan mau kerja ke Jepang. Jadi segitu video kali ini. Terima kasih Mas Erik. Ya sama-sama. Nanti kalau misalkan ada yang bertanyakan lagi, nanti kita lanjut lagi ngobrol-ngobrolnya ya. Siap. Oke, semangat. Arigatou.